Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Voice, mari kita ajak hati dan pikiran kita menyimak suatu pembahasan penting, bukan sekedar cerita, tapi sejarah panjang dari tanah para pejuang. Inilah kisah tentang negara Madura yang terlupakan. Sahabat Ismail Voice, Madura kini dikenal sebagai pulau penghasil garam, pulau santri, dan tanah para perantau. Tapi tahukah kalian bahwa dulu Madura pernah berdiri sebagai sebuah negara merdeka? Iya, Madura pernah menjadi tanah kerajaan yang besar dan disegani. Wilayah ini bukan wilayah kecil yang numpang pada sejarah Jawa, tapi Madura memiliki raja-raja sendiri, kerajaan sendiri, dan bahkan perjanjian diplomatik sendiri. Masa awal dan pengaruh Majapahit. Sebelum Islam datang, Pulau Madura sudah dihuni dan dikuasai oleh kerajaan lokal. Beberapa arkeologi menemukan peninggalan dari zaman Hindu-Buddha yang membuktikan bahwa Madura sudah aktif secara budaya dan ekonomi sejak abad ke-13. Pada masa Majapahit, Madura bukan hanya sekedar wilayah bawahan, tapi menjadi mitra dagang dan pelengkap kekuatan laut di wilayah timur Nusantara. Islamisasi dan munculnya kerajaan Islam di Pulau Madura. Masuknya Islam membawa perubahan besar. Kerajaan-kerajaan Hindu melebur menjadi kerajaan Islam dan muncullah nama-nama besar seperti Kerajaan Bangkalan di Madura Barat dan Kerajaan Sumeneb di Madura Timur. Raja-raja Madura dikenal sebagai ulama sekaligus pemimpin, bahkan banyak di antaranya adalah keturunan para wali songo. Salah satu tokoh besar adalah Cakraningrat, dinasti besar di Kabupaten Bangkalan pada waktu itu. Cakraningrat I hingga Cakraningrat IV memainkan peran penting dalam politik regional. Madura bukan wilayah yang diam. Kerajaan Bangkalan pernah menentang dominasi Kerajaan Mataram. Bahkan Cakraningrat IV secara terang-terangan bersekutu dengan VOC Belanda dalam rangka memperluas pengaruhnya. Ini bukan tanda pengkhianatan, tapi strategis politik. Madura tahu bagaimana caranya menjaga kedaulatan di tengah badai politik antara Jawa, Belanda, dan kerajaan lainnya. Sementara itu, Kerajaan Sumeneb justru mengambil jalur budaya. Keraton Sumeneb menjadi pusat sastra, seni ukir, dan agama. Raja-raja Sumeneb mengembangkan hubungan diplomatik hingga Sulawesi dan Semenanjung Melayu. Tahun 1948, di tengah kekacauan politik pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda mencoba memecah belah Nusantara, salah satunya adalah dengan membentuk negara-negara boneka, termasuk negara Madura. Negara Madura ini hanya bertahan selama 2 tahun dari 1948 sampai 1950. Rakyat Madura menolak. Semangat nasionalisme Madura sangat kuat. Akhirnya negara Madura dibubarkan dan seluruh wilayahnya resmi kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan, Madura menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Namun sejak sejarahnya tetap kuat, Keraton Sumeneb masih berdiri megah. Makam para raja masih dirawat, dan budaya serta dialek Madura masih menunjukkan identitas kuat sebagai bangsa pejuang yang tidak bisa dilupakan. Kesimpulannya, orang Madura sangat bangga jadi orang Madura. Sahabat Ismail Voice, Madura bukan hanya pulau kecil di sebelah timur Jawa. Madura adalah negara yang pernah berdiri tegak, berdaulat, berbudaya, dan berpengaruh. Dari Cakraningrat hingga Keraton Sumeneb, dari politik hingga diplomasi, Madura punya segalanya. Sejarah ini harus terus disuarakan agar anak cucu kita tahu bahwa tanah ini pernah besar dan akan terus besar jika kita jaga bersama. Sahabat Ismail Voice, itulah kisah negara Madura yang terlupakan. Semoga menjadi pelajaran dan kebanggaan bagi kita semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.